Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini ada tema tentang time value of money ya. Nah, jadi untuk materi pertama kita tentang time value of money, dimana untuk time value of money ini merupakan materi yang penting karena ada kaitannya tentang waktu dan uang. Nah, setiap perusahaan ataupun manajer keuangan itu pasti membutuhkan menjadi hal yang penting bagi mereka ketika membahas waktu, karena mereka akan mengelola yang namanya sumber daya yang bernama uang. Nah, sehingga di sini pentingnya time value of money bagi mereka, yaitu manajer keuangan ataupun perusahaan ketika mengelola perusahaan mereka. Nah, kira-kira time value of money itu apa? Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar untuk time value of money itu prinsipnya adalah nilai uang akan berubah karena pengaruh waktu. Jadi mungkin sederhananya, kalau uang, nilai nominal uang hari ini lebih disukai daripada nilai uang yang akan datang, karena pasti semakin ke sana, artinya ke depan itu nilainya, kalau sekarang nilai 100 rupiah masih berlaku, mungkin 10 tahun ke depan tidak berlaku lagi, dan seterusnya. Maka dari itu inilah pentingnya time value of money bagi sebuah perusahaan, khususnya mereka manajer keuangan ketika mengelola sumber daya mereka yang bernama uang atau keuangan tadi. Nah, kurang lebih untuk pentingnya time value of money dalam perusahaan itu untuk apa aja? Yang pertama, untuk menghitung harga saham, menghitung harga obligasi, karena ini kan penting. Kalau misalkan saham itu tidak tanpa perhitungan, bisa jadi artinya dia kalah, seperti itu, sehingga dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Begitu juga dengan harga obligasi, apakah selanjutnya akan diperpanjang atau tidak, dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada bisa memahami metode net present value, kemudian melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif. Nah, ini memang mengkomparkan ya, atau membandingkan antara beberapa alternatif, apakah kebijakan A, apakah kebijakan B yang ada akhirnya akan diambil, seperti itu. Kemudian yang kelima ada perhitungan bunga atau keuntungan. Yang keenam ada perhitungan hutang. Nah, ini memang semuanya harus diperhitungkan sesuai dengan waktu, konsep time value of money tadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi kegunaan time value of money ini digunakan untuk apa aja, tapi kurang lebih saya tuliskan itu. Oke. Jadi untuk pembahasan time value of money ini ada beberapa yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada istilah future value ya. Ini adalah kas yang akan diterima pada tanggal atau waktu yang akan datang, atau uang ataupun kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Nah, untuk melihatnya gimana, itu ada rumusnya juga, sudah ada di bawahnya ya. FV itu singkatan dari future value, N sama dengan P0 ditambah P0 dikali R. Nah, untuk PO itu jumlah uang pada tahun ke-0, kemudian R itu ada tingkat suku bunga, kemudian yang N itu adalah akhir tahun yang keberapa, N-nya itu. Nah, sekaligus setelah itu ada contohnya, bisa dilihat. Di sini misalnya Asep itu menabung 100.000 di salah satu bank dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Nah, kira-kira berapa yang akan Asep miliki setelah 1 tahun, ataupun uang yang akan diterima Asep setelah 1 tahun itu akan berapa? Ini contoh ringannya ya. Nah, maka itu dimasukkan aja sama kayak rumusnya yang di atas tadi. Future value 18% selama 1 tahun. Nah, kan itu ada RN yang N ke berapa, N ke 1 kan, karena 1 tahun, maka sama dengan dimasukkan PO 100.000, jumlah uangnya kan 100.000, kemudian ditambah 100.000
dikali bunganya 18%, 0,18 kalau dikalikan 100.000 hasilnya adalah 18.000, sehingga 100.000 ditambah 18.000 hasilnya adalah 118.000. Sehingga di sini Asep selama 1 tahun akan mendapatkan uang sebesar 118.000. Tuh, itu ya contohnya. Jadi future value itu adalah nilai yang akan diterima pada waktu yang akan datang, sehingga perhitungannya pakai rumusnya ini. Nah, sedangkan untuk yang future value annuity, yang kedua ini ada future value annuity. Ini adalah kas yang akan diterima pada tanggal atau waktu yang akan datang dan berulang-ulang. Kalau ini tadi kan yang future value hanya 1 tahun aja. Kalau yang ini berulang, di sini dicontohkan dari contoh yang yang dari contoh tadi itu sampai tahun kelima. Nah, itu kan future value kelima ya, di bawah itu ada contohnya ya, future value kelima ya kan. Sehingga rumusnya ini ya sudah ada di sini rumusnya untuk yang future value annuity. Nanti tinggal dipangkatkan aja sama ini ya. Future value 1 itu adalah 1 ditambah R dalam kurung tutup kurung di per, itu per ya, atau bukan atau per itu ya, P0 atau atau rumusnya boleh 2, itu sama aja. P0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat 2. Itu kalau misalkan pangkatnya tergantung tahun keberapa, apakah tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya, nanti tergantung. Nah, ini bisa dilihat contoh ya. Contohnya hampir sama dengan contoh yang di atas tadi, ini Asep tadi. Cuman di sini diminta tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kira-kira berapa? Ya langsung aja dimasukkan contohnya rumusnya dan juga isi-isinya. Mohon maaf. Nah, itu hasilnya future value yang kedua, misalkan tahun kedua itu P0 PO ditambah dalam kurung 1 ditambah R pangkat 2. PO PO kan 100.000 tadi dikali 1 ditambah bunganya tadi kan 0,18, jadi 1,18 pangkat 2 hasilnya 1,3924. Nanti di rumah coba dilihat sendiri cara menghitungnya pakai manual ya. Nah, kita ini simple aja. Di situ dikalikan 100 hasilnya 139.240.000. Itu tahun kedua. Nah, kan tahun ketiga juga sama. Itu di pangkat 3, tahun 4 di pangkat 4, tahun 5 di pangkat 5. Hasilnya sebagaimana itu. Kalau di tahun ketiga 164.300, tahun keempat 193.880, tahun kelima 228.780. Nah, itu untuk annuity. Jadi kalau intinya annuity itu lebih ke berulang-ulang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga, ada present value. Present value itu nilai rupiah saat ini ya. Nilai rupiah saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah yang akan diterima besok. Karena rupiah saat ini itu bisa diinvestasikan untuk memperoleh nilai yang akan lebih di masa yang akan datang. Nah, ini tuh bedanya present value sama future value. Tuh rumusnya ya. Kalau untuk rumusnya present value, PV sama dengan PVN per 1 ditambah K pangkat N, atau sama juga dengan PVN dalam kurung 1 per 1 ditambah K pangkat N. Tuh ya. Nah, contohnya ini. Contohnya kalau ini contohnya perusahaan itu harus membayar pokok pinjaman sebesar 100 juta pada tahun ketiga mendatang. Nah, berapa kira-kira present value-nya dari pembayaran tersebut jika diasumsikan tingkat keuntungan pada investasi perusahaan itu 10% dan suku bunga ini tetap selama 3 tahun mendatang. Nah, tinggal masukkan aja present value-nya, present value yang ketiga karena pada 3 tahun mendatang, ya kan? Dan di sini juga diminta present value dari pembayaran tersebut, dan ini dianggap suku bunganya tetap selama 3 tahun.
Nah, maka tinggal dimasukkan aja present value yang ketiga itu kan 100 juta. Kemudian per, ya kan, tuh per 1 ditambah, oh ya ini belum ada keterangan ya, kan itu adalah apa namanya, bunganya ya, tingkat bunganya, keuntungannya tadi 10% dipangkat 3 karena tahun ketiga ya kan, present value yang ketiga atau tahun ketiga, sehingga itu 1 ditambah 0,1 pangkat 3 sehingga hasilnya 100 juta dibagi 1,1 pangkat 3 atau 1,331 ya, itu dibagi hasilnya adalah 75.130.000. Ini adalah contoh present value. Nah, untuk yang present value annuity sama kayak yang future value annuity, dan ini berulang-ulang. Nah, mungkin itu konsep sederhananya dari time value of money dan pentingnya time value of money bagi perusahaan. Karena dengan adanya konsep tersebut, perusahaan bisa mengira-ngira apakah kemudian kebijakan yang diambil nanti akan memberikan keuntungan untuk perusahaan atau sebaliknya. Karena memang waktu sangat penting bagi perusahaan. Ketika perusahaan tidak memanage waktu dengan baik, maka artinya itu bisa sangat berimplikasi besar terhadap perusahaan. Contohnya aja, ibaratnya kita kalau punya perusahaan nih, perusahaan yang lumayan besar lah, tidak mungkin setiap perusahaan tidak menginginkan keuntungan dan juga memperbesar usahanya. Pasti semuanya menginginkan untuk melebarkan usahanya, ya kan. Maka dari itu tentunya mereka akan melakukan beberapa cara, diantaranya dengan bisa jadi dengan melebarkan beli saham atau saham, obligasi ataupun investasi yang lain, itu akan ditingkatkan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar tentunya nanti. Maka dari itu, untuk mempertimbangkan itu, apakah kemudian nanti akan dengan misalkan perusahaan tadi yang besar tadi akan investasi di investasi di A, ini ketika dihitung-hitung keuntungannya berapa. Nah, ini pentingnya present value. Nah, kalau memang sekiranya itu menguntungkan, pasti akan diambil dan seterusnya. Mungkin itu materi pertama kita hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat disimak. Kalau memang ada yang kurang jelas, nanti kita diskusikan di media WA Group. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.